Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik, rekan-rekan semua, update pemesan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini sampai dengan besok sebelum NFP rilis 6 dan tanggal 7 Maret 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker, ada EBS, dua jenis akun, Sen dan standar. Terutama untuk akun Sen ini, pemula ya, risikonya pun juga lebih kecil ataupun lebih minim ya, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari. Tentunya dengan menggunakan akun Sen, resiko bisa ditekan kembali lebih minim ya. Dan kelebihannya, baik withdraw ataupun deposit di EBS itu cepat banget, hitungan menit, eksekusinya juga cepat, volatility tinggi. Misalkan contoh saat NFP rilis, itu kita tetap masih gampang entry ataupun exit dengan cepat ya, nggak ada reward. Dan dari segi depositnya pun, baik bank lokal ataupun dompet elektronik itu juga sudah tersedia. Khusus untuk akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi. Selanjutnya dari segi fundamental, antisipasi untuk hari ini, sebentar lagi akan rilis suku bunga dari zona euro ya, yang akan menjadi antisipasi kemungkinan pair yang berhubungan dengan euro, kemungkinan akan ada dampaknya, tapi hati-hati, diperkirakan sih memang ada pemangkasan sebesar 25 basis point. Untuk euro sendiri, penguatan secara signifikan di minggu ini itu didukung dari stimulus yang dikeluarkan dari Jerman ya, makanya untuk contoh di Euro USD itu langsung menguat secara signifikan dan minggu ini itu sudah lebih dari 300 pip. Tetapi kalau misalkan nanti suku bunga dipangkas sebesar 25 basis point dan pernyataan atau press conference-nya itu mengarah ke dovish, Euro bisa melemah mendadak secara signifikan ya. Cuma nanti kita lihat progresnya untuk hari ini. Dan setengah 9 itu ada klaim pengangguran awal dari Amerika yang akan dirilis. Waspadai data yang sebelumnya, ini rawan direvisi. Misalkan data yang keluar nanti di bawah dari data yang sebelumnya, tentunya ada jangka pendek positif untuk indeks dolar. Tapi kalau misalkan di atasnya negatif untuk indeks dolar, kemungkinan bisa aja untuk indeks dolar sendiri itu lanjut melemah ya. Dan hati-hati untuk besok NFP akan dirilis. Kita masuk dulu dari segi teknikalnya, dimulai dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar sendiri minggu ini tuh full down. Jadi dari open market yang diawali dari resisten dan posisi harga saat ini itu sudah mencapai lebih dari batasan pantau over weekly yang berada di 104.45 sebagai support 4-nya ya, atau saat ini sebagai resisten. Dikarenakan untuk indeks dolar sendiri itu sudah mencapai batasan pantau overnya, jadi hati-hati. Kalau kita lihatin di sini juga mulai ada tanda-tanda pelemahan sedikit ya untuk penurunannya. Jadi kalau misalkan potensial malam ini terjadi koreksi, yang akan menjadi antisipasi 104.83 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan lanjut turun ke bawah, hati-hati. Sebagai psikopress levelnya ada dua, 104 dan 103.500. Untuk penurunan indeks dolar minggu ini itu diawali di kisaran 107.500-an ya kurang lebih, dan ini juga ekstrim sekali. Waspadai untuk malam ini potensial terjadi koreksi misalkan ada ya, dan area atasnya 104.83 terlebih dahulu. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold saat ini itu masih lanjut sideways. Antisipasi kemarin, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara dua level 2925 sampai dengan 2935 ya, karena di level 2935 ini adalah sebagai level penentunya apakah untuk gold lanjut kedorong ke atas atau tidak. Misalkan untuk hari ini dua level bagian atas tetap bertahan, kemungkinan sideways akan terus berlanjut sampai dengan besok saat NFP rilis ya, baru kemungkinan akan ada tren jangka pendeknya. Dan yang akan menjadi antisipasi untuk hari ini, zona pantau goldnya lepas dari 2935, misalkan ada penguatan, kemungkinan tidak jauh-jauh di 2956. Tetapi kalau kita lihatin di sini agak berat, dan penurunannya dua kali di retest pas di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2894 ya. Kunci penurunan lebih lanjut ini masih aman, masih belum di retest kembali, yang berada di antara 2887 sampai dengan 2879. Misalkan gold malam ini kehilangan level area 2879, baru ada potensi arah bawah. Next target selanjutnya dua level area 2864 sampai dengan 2853. Tetapi kalau misalkan bertahan zona yang saya blok biru bagian bawah di sini, bisa aja sideways sampai dengan besok menjelang NFP rilis ya. Jadi kesimpulannya untuk zona pantau gold 2935 sampai dengan 2925 masih tetap. Kemudian batas atas pivot 2910, pivot itu sendiri berada di 2894, dan bagian bawah berada di 2887, kunci penurunan 2879. Selama level area tersebut aman, waspadai bisa aja ini pullback kembali ke atas.
Jadi bisa dikatakan untuk gold saat ini masih belum ada tren, baik entry posisinya mau buy ataupun sell ya. Usahakan sedekat mungkin setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah, misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, kurang lebih cari di antara 3 level area. Tetapi yang paling utama adalah 2 level area bagian bawah yang ada di sini. Kalaupun misalkan mau cari ancang-ancang setup sell, setidaknya untuk nekan resiko yang lebih minim, usahakan cari di antara 2925 dan di bawahnya 2935 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Kemudian untuk besok, untuk NFP ya, misalkan hasil daripada NFP-nya itu mendadak positif dan misalkan surprise, gold bisa aja langsung turun ke bawah yang akan menjadi next targetnya kemungkinan berada di 2841 sampai dengan 2833 pembulatan ya, kurang lebih ada di sini history low minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan data daripada NFP-nya negatif, kemungkinan 2935 ini akan sangat mudah sekali dijebol yang akan menjadi next targetnya, sementara berada di 2956 kemungkinan masih berada di bawah level area tersebut. Tetapi kalau misalkan flat, misalkan data NFP-nya itu nanti dari ketiga data besok yang keluar, ada yang positif, ada yang negatif, tetapi tidak jauh-jauh daripada data yang sebelumnya, bisa aja spike atas bawah dengan cepat dan balik lagi ke harga normal sebelum NFP itu sendiri dirilis ya. Kemungkinan sih besok antisipasinya tetap waspadai, misalkan mau cari ancang-ancang baik buy ataupun sell saat NFP dirilis ya. Posisi harga sebelum NFP dirilis itu nanti ada di mana, itu yang menjadi antisipasinya untuk menekan risiko yang lebih minim. Jadi untuk gold saat ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu, tidak ada cari ancang-ancang baik buy ataupun sell, terkecuali dia mampu kedorong ke bawah dan misalkan ada rejeksi di antara 2879 sampai dengan 2887, baru saya akan cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan dia kedorong ke atas dan ke reject di antara 2 level area bagian atas, ya tidak menutup kemungkinan akan cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan sideways dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin pelan-pelan ngerambat ke atas dan kenaikannya ini ke reject di bawahnya resisten pertama weekly yang berada di 93.300-an. Antisipasi untuk hari ini sampai dengan besok, kalaupun untuk Bitcoin turun kembali ke bawah, 3 level area di antara 89.500, 87.300-an, dan bagian bawah adalah di 85.000 ya. Ini misalkan kedorong ke bawah. Tetapi kalaupun misalkan ada kenaikan kembali, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 93.300 dan di bawahnya 96.300-an. Ada kecenderungan kemungkinan ini bisa aja sedikit kedorong ke bawah. 2 level di sini terlebih dahulu yang akan menjadi antisipasinya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD setelah harga ini mencapai batasan pantau over di resisten 4 weekly yang berada di 1.2885 kurang lebihnya. Kalaupun ada kenaikan ini juga tidak jauh-jauh, tetapi kan harga balik turun ke bawah. Posisi saat video ini dibuat, ini masih bermain-main di resisten 4-nya weekly ya. Cuman kalau ini nanti lanjut kedorong ke atas, yang menjadi antisipasi selanjutnya adalah di level physical price levelnya yang berada di 1.29500 terlebih dahulu. Dikarenakan batas pantau over untuk weekly minggu ini sudah tercapai, jadi rawan misalkan terjadi potensial koreksi dari segi time frame kecilnya, dan kalaupun ada yang akan menjadi antisipasi koreksinya itu masih belum ada perubahan. Zonanya masih sesuai di video yang sebelumnya, ada level 1.2815 sampai dengan 1.2796, ini yang akan menjadi next target pertamanya untuk koreksi. Yang kedua, gambaran saya kemungkinan tidak jauh-jauh di 1.2767, kemungkinan masih berada di atas level area tersebut. Kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy, ini kategorinya sudah telat, mengingat untuk GBP USD ini sudah mencapai batasan pantau overnya ya, terkecuali misalkan ada potensial koreksi sedikit lebih dalam, baru untuk menekan risiko. Kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, pantau di antara 2 level area yang ada di sini dan target maksimumnya, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 1.29500, sedikit di bawah level area tersebut, dikarenakan rawan potensi kemungkinan ada koreksian ya. Jadi hati-hati untuk GBP USD hari ini sampai dengan besok sebelum NFP dirilis. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD dari segi teknikalnya ini ekstrim kedorong ke atas, level area resisten 4-nya yang berada di 1.0710 ini sangat mudah sekali dilewati ya, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support.
untuk minggu ini dari low sampai dengan high sementara sebenarnya untuk Euro USD itu sudah mencapai sekitar 430-an pip lah, ini kenaikan di minggu ini. Meskipun ada peluang Euro USD ini lanjut kedorong ke atas kembali, waspadai untuk hari ini mengingat sebentar lagi akan rilis suku bunga dari zona euro ya. Kalaupun nanti misalkan negatif dan pernyataannya mengarah ke dovish, bisa aja ini nanti spike sedikit ke atas baru ada potensi drop secara signifikan. Tetapi kalau misalkan mengarah ke hawkish, 1.0900 ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Cuman sih saya lebih prepare antisipasi misalkan ada potensial koreksi ya. Kalaupun ada kenaikan, sementara pantau terlebih dahulu 1.08500 kembali. Dan target koreksinya misalkan ada 1.0668 ini yang terdekatnya, kemudian level area minor bagian bawah yang berada di 1.0637 sampai dengan 1.0615. Untuk planning saya lebih memilih off, tidak ada, mengingat Euro USD ini sudah mencapai batasan pantau over resisten 4 weekly ini sudah dilewati. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, harga antisipasi kemarin adalah kemungkinan ada potensi area zona tengah atau sebagai pivot itu akan diambil. Misalkan terkonfirmasi bergerak di atasnya 0.6317, ada kecenderungan akan bergerak ke atas sedekat mungkin dengan level area resisten pertama weekly ya. Dan saat ini sudah tercapai. Ketika mendekati level area tersebut, harga ini bereaksi dan sedikit penurunan saat video ini dibuat. Cuman kalau untuk hari ini yang akan menjadi antisipasi dan zona pantaunya, misalkan AUD USD kembali kedorong ke bawah, zona tengah sebagai pivot yang berada di 0.62900-an ini yang pertama, bagian bawah, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 0.6267 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut untuk hari ini sampai dengan besok menjelang NFP dirilis, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara 0.6358 sampai dengan 0.6392 terlebih dahulu ya. Jadi ada kecenderungan tempering kecilnya, bisa aja ini sedikit kedorong ke bawah, baru ada potensi resisten pertama weekly kembali, atau dia turun ke pivot baru lanjut ke atas. Dan sebagai penentunya besok saat NFP dirilis, misalkan datanya adalah positif, bisa aja ini langsung drop ke bawah. Tetapi kalau misalkan negatif, kemungkinan history high di minggu yang sebelumnya akan sangat mudah sekali dijebol, dan yang akan menjadi next target selanjutnya kurang lebih di kisaran 0.6458 sebagai resisten kedua weekly. Tetapi untuk hari ini fokusnya kurang lebihnya ada zona yang saya kotakin di sini ya, bagian atas, dan di sini adalah di bagian bawahnya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD, antisipasi kemarin adalah potensi ngambil zona tengah atau sebagai pivot itu ada, dan saat ini kejadian batas bawah pivot aman tidak dijebol dan ada konfirmasi pembalikan arah dari segi jangka pendeknya. Harga saat ini itu berada di batas atasnya pivot yang berada di 1.4362. Jadi untuk kunci penurunannya itu masih tetap belum ada perubahan untuk minggu ini, 1.4290. Selama level tersebut aman, waspadai bisa aja USD CAD kembali ke arah resisten pertama weekly terlebih dahulu. Maksimum sementara berada di 1.44700-an ya. Ini gambaran saya untuk USD CAD malam ini sampai dengan besok. Cuman kalau misalkan untuk malam ini ada penurunan, kurang lebih tidak jauh-jauh di antara pivot dan batas bawah pivot. Ada kecenderungan bisa aja pelan-pelan balik merambat ke atas kembali. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Jadi untuk pergerakan USD Swiss saat ini itu sudah mampu bergerak di bawahnya support kedua weekly dan hampir mencapai level area minor di 0.8845 sampai dengan 0.8831 ya. Dan sebagai kunci malam ini kurang lebihnya sementara berada di level area minor terlebih dahulu. Kalaupun aman tidak di break ke bawah, misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak kembali di atas level area minor, baru kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy-nya dengan target di story low minggu yang sebelumnya tentunya lebih ideal. Tetapi kalau misalkan malam ini sebagai level area minor di bagian bawahnya yang berada di 0.8831 dijebol, gambaran saya kalaupun lanjut yang akan menjadi zona pantau selanjutnya berada di support 3 dan support 4 weekly 0.8807 sampai dengan 0.8776. Jadi untuk fokus malam ini pantau terlebih dahulu level merah yang ada di sini mampu di break atau tidak. Kalau misalkan mampu di break, ada kecenderungan dia akan mengambil level area support. Tetapi kalau aman, misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, ada potensi bisa aja dia balik terlebih dahulu ke history low minggu yang sebelumnya yang berada di 0.8910-an kurang lebihnya. Kemudian untuk USD Yen,
Pergerakan untuk USD Yen, harga lanjut ke dorong ke bawah saat ini mencapai level area support kedua weekly 147.75. Kalaupun untuk hari ini dia mampu kedorong ke bawah lebih lanjut, yang akan menjadi next target selanjutnya berada di level area minor 147.31 sampai dengan 146.98 terlebih dahulu ya. Ada kecenderungan USD Yen kemungkinan bisa aja untuk malam ini dia lanjut turun dulu ke bawah, baru di sini sebagai penentunya apakah mampu menahan pergerakan atau tidak. Misalkan mampu menahan pergerakan, potensial koreksi itu ke level area minor bagian atas, ada level area 148 sampai dengan 14827. Tetapi kalau misalkan dia gagal dan lanjut ke dorong ke bawah, untuk minggu ini gambaran saya kalaupun yen lanjut melemah ya, sudah tidak jauh-jauh di antara 146.500 sampai dengan 146.00 sebagai support 4-nya weekly. Hati-hati, saat video ini dibuat itu dia masih kategorinya bermain-main di level area support kedua weekly, jadi waspadai ya. Kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu ya, memanfaatkan koreksi dari segi tempering kecilnya, coba nanti pantau di 147.300 sampai dengan 146.98 apakah ada konfirmasi reversal atau tidak jangka pendeknya. Kalau misalkan ada, tentunya lebih ideal dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan TP-nya berada di 148. Tetapi kalau misalkan tidak tercapai dan dia lebih memilih balik ke atas, kemungkinan sih untuk menekan risiko yang lebih minim, cari ancang-ancang setup sell-nya, usahakan sedekat mungkin di 148.56, sedikit di bawah level area tersebut. Tetapi dari segi targetnya, level area minor bagian bawah di sini yang akan menjadi next target, misalkan mau cari ancang-ancang setup sell-nya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.